3. Berapa lama jangka waktu menjadi PPPK? Masa hubungan perjanjian kerja PPPK ditentukan oleh PPK dan diatur dalam Permenpanrap Nomor 70 Tahun 2020. Masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, media belajar kali ini membahas rencana pelaksanaan seleksi guru PPPK tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Teknis pengajuan formasi PPPK. 1. Hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengajukan formasi dan mencapai kuota formasi. Formasi sudah pernah ditampung dan ditutup tanggal 31 Agustus tahun 2020. Formasi saat ini dibuka lagi khusus formasi guru PPPK. Pemerintah daerah perlu memperhatikan 4 dataset. Dapodik, formasi yang sudah diajukan sampai bulan Agustus. Tidak perlu diajukan kembali. CPNS yang sudah lulus di tahun 2019. Tidak perlu diajukan kembali. PPPK yang sudah lulus di tahun 2019. Tidak perlu diajukan kembali. Pengajuan formasi tidak perlu lagi dilengkapi dengan kualifikasi pendidikan karena akan diseragamkan oleh Kemendikbud. Dua. Kapan e-formasi akan dibuka? Rencananya awal Desember, pemerintah daerah akan menerima surat resmi pembukaan kembali e-formasi untuk guru PPPK. Tiga. Bagaimana dengan formasi yang sudah diusulkan? Ada usulan yang tidak sesuai, misalnya guru bahasa Inggris untuk SD harus di-drop, atau nama sekolah tidak ada. Tapi pada umumnya yang sudah diajukan jangan diusulkan kembali. Empat. Apakah usulan PPPK harus melampirkan SPTJM kesanggupan bayar oleh PPK? Hanya diperlukan dokumen menyatakan SPTJM kesanggupan membayar gaji dan tunjangan PPPK bersangkutan. Jika sedang pilkada, dapat disikapi dengan tanda tangan sekretaris daerah atas nama kepala daerah. Cakupan pengajuan formasi. 1. Guru agama tetap ditampung pengajuannya di e-formasi tapi hanya pengajuan yang sampai bulan Agustus 2020. Tidak dibuka lagi penampungan formasinya. 2. Apakah formasi yang dibuka kembali termasuk untuk satuan pendidikan non-formal? Hanya TK negeri. 3. Apakah BKD juga mengusulkan PPPK untuk sekolah swasta karena pendaftar bisa dari honorer sekolah swasta? Apakah kebutuhan guru swasta termasuk dalam formulasi kebutuhan guru? Tidak. Empat. Apakah seleksi guru PPPK mengurangi atau meniadakan kuota guru CPNS? Tahun 2021, formasi guru CPNS tidak disetujui. Maka formasi yang sudah diajukan untuk guru CPNS dapat diajukan kembali sebagai formasi guru PPPK. Berikut ini adalah pertanyaan mengenai anggaran untuk PPPK. 1. Ketegasan terkait pembiayaan gaji dan tunjangan. Pendanaan gaji dan tunjangan bersumber dari penerimaan umum APBD, termasuk di dalamnya diarahkan berasal dari dana transfer umum, DTU, yang terdiri dari DAU dan DBH, sesuai dengan UU Nomor
9 Tahun 2020 tentang APBN 2021, 25% dari DTU diarahkan penggunaannya. Earmarking, untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan SDM. Pembangunan SDM dimaksudkan untuk mendukung pembayaran gaji guru PPPK. Akan ada Permendagri sebagai peraturan turunan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK yang menegaskan bahwa tunjangan PPPK sesuai kemampuan keuangan daerah. Dua, apakah anggaran gaji sudah tersedia dan akan ditransfer ke pemerintah daerah? Penganggaran gaji PPPK sudah diperhitungkan dalam formula DAU. Penganggaran gaji PPPK dianggarkan oleh pemerintah daerah mengacu pada Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021 yang memberikan ketentuan bahwa penganggaran gaji pokok dan tunjangan ASN serta kebutuhan pengangkatan CASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2021. Penyaluran DAU setiap bulan merupakan salah satu sumber dari pembayaran gaji PNSD dan PPPK, baik guru maupun non-guru. Berikut ini beberapa pertanyaan mengenai PPPK. 1. Apakah masa kerja diperhitungkan dalam penentuan gaji pokok guru PPPK? Semua guru PPPK gaji pokoknya mulai dari awal. Ketika YBS bekerja selama beberapa tahun di posisi yang sama, maka gajinya akan naik sesuai Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK. Di tahun-tahun selanjutnya, tidak ditutup kemungkinan akan dibuka posisi guru PPPK dengan golongan lebih tinggi dan bukan golongan 0. Pendaftar tetap diminta mengikuti ujian seleksi untuk posisi baru tersebut. Dua, apakah PPPK mendapat pensiun? PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK mengatur bahwa PPPK tidak mendapat pensiun. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi PPPK untuk mengiur untuk jaminan hari tua. Tiga, berapa lama jangka waktu menjadi PPPK? Masa hubungan perjanjian kerja PPPK ditentukan oleh PPK dan diatur dalam Permenpanrap nomor 70 tahun 2020. Masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya. PPK memberitahukan masa hubungan perjanjian kerja pada saat pengajuan NIP. 4. Apakah pemerintah daerah dapat merotasi, mutasi guru PPPK? Rotasi, mutasi PPPK termasuk kewenangan PPK. 5. Bagaimana dengan K2 formasi tahun 2013 sampai tahun 2014 yang sudah lulus tapi belum mendapatkan NIP karena berada di sekolah swasta? Apakah dapat mengikuti seleksi PPPK? Kebijakan K2 formasi tahun 2005 sampai tahun 2012 adalah untuk tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah. Maka jika berada di sekolah swasta tidak bisa diangkat. Jika ada kasus seperti ini, mereka dapat mengikuti seleksi PPPK. 6. Bagaimana dengan guru PPPK yang telah lulus seleksi tahun 2019? Kapan pemberkasan penetapan NIP? Bagi guru PPPK yang telah lulus seleksi tahun 2019, pemerintah daerah harus mengajukan formasi. Formasi disetujui oleh Kemenpan. Pemerintah daerah melakukan pemberkasan. Pemerintah daerah mengangkat sebagai calon guru PPPK. Pemerintah daerah mengajukan NIP.
pemerintah daerah menandatangani perjanjian kerja, dan mengangkat sebagai guru PPPK. 7. Apakah guru PPPK masih bisa mengikuti seleksi CPNS? Bisa asal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan, termasuk umur di bawah 35 tahun. Untuk diangkat menjadi PNS, maka tidak boleh berstatus sebagai PPPK. 8. Apakah guru PPPK bisa mendapatkan sertifikasi? Bisa. 9. Bagaimana jenjang karir guru PPPK? Pemerintah merancang agar ada kesempatan menjadi guru PPPK di berbagai jenjang. Namun untuk pindah posisi, perlu mengikuti seleksi. 10. Bagaimana dengan rekrutmen tenaga kependidikan PPPK? Pemerintah sedang mengkaji kesesuaian jabatan fungsional dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa.